saya sendiri sebagai presiden, jangan ngarang gitu loh. Mari kita koreksi itu. Kalau tidak puas dengan transparansi, kita bikin transparan. Tapi kan ada beredar naskah-naskah ngarang karangan, kan begitu kan? Tanpa berhenti loh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, kedatangan teman-teman Pimred ya, pimpinan redaksi media sosial, media online dan juga akun-akun kanal YouTube yang ternama gitu kan, ke Istana Presiden, ke rumah kediaman Presiden Prabowo Subianto. Ini menuai kritik publik. Pertama, bahwa pembahasan soal RUU TNI itu tidak berpengaruh sama sekali karena udah kadung disahkan oleh anggota dewan yang bikin kesel mahasiswa gitu. Nah, kemudian yang terlewatkan adalah soal pengadilan ijazah Jokowi yang sampai hari ini masih terus digugat oleh publik dan masyarakat Indonesia agar bisa dibuktikan, dan ini biar tidak menjadi presiden buruk bagi keberlanjutan bangsa Indonesia ke depan gitu. Karena kalau faktanya misalnya ijazahnya Jokowi benar-benar palsu sesuai dugaan, maka yang terjadi adalah siapapun boleh bodoh di Indonesia ini, siapapun boleh nggak punya ijazah asli ya, dan mereka boleh dong jadi presiden. Nah, begitu kira-kira. Nah, tetapi ini sangat miris sekali teman-teman. Apalah fungsi gitu kan dunia pendidikan yang sampai hari ini masih terus diperjuangkan oleh praktisi-praktisi pendidikan agar Indonesia ini menjadi negara yang maju, makmur dan sejahtera gitu. Kalau hanya sebatas bansos, bantuan sosial, ini jangan dibangga-banggain gitu kan. Ini bukan satu prestasi ketika masyarakatnya hanya bergantung hidup kepada bantuan sosial dari uang negara oleh pemerintah gitu. Tetapi kalau misalnya pemerintah mampu memberikan ruang yang efektif untuk pekerjaan yang layak untuk masyarakat Indonesia, maka Indonesia sudah bisa dibilang mulai belajar mandiri kembali. Setelah 10 tahun terakhir masyarakat hanya dimanjakan dengan persoalan bantuan dana sosial, BLT dan lain sebagainya. Nah, program Keluarga Harapan memang sangat bagus, kemudian makan gratis bergizi di dunia pendidikan juga sangat bagus, tetapi sekali lagi memanjakan masyarakat Indonesia hingga malas kerja itu bukan satu solusi untuk membangun bangsa yang lebih cerdas, yang lebih familiar dan punya masa depan yang cerah tentunya. Nah, bagaimana Bung Rocky Gerung menanggapi pertemuan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa pimpinan redaksi media mainstream gitu kan, baik cetak maupun elektronik? Oke, berikut ini teman-teman, dan kita simak, jangan sampai kelewatan gitu. Nah, kalian harus memberikan reaksi yang sepantasnya dan berikan komentar yang selayaknya untuk pertemuan Presiden Prabowo tersebut, teman-teman. Oke, untuk sementara kita bisa simpulkan kondisi ekonomi politik negeri ini pada Senin hari ini, tanggal 8, ketika kantor mulai dibuka, Bank Indonesia beroperasi, pasar uang, pasar saham, portofolio diperdagangkan, dan berita yang muncul adalah memburuk semua indikator di bursa itu. Dan sangat mungkin Bank Indonesia membaca lebih cepat dengan metode yang kadangkala invisible hand bahwa potensi penurunan rupiah, dan karena itu tiba-tiba dengan mudah kita menduga secara masuk akal bahwa pasti Bank Indonesia mengeluarkan dolar untuk menopang rupiah itu. Jadi intervensi bank ke pasar itu hal yang biasa, dan stabilitas masih bisa disebut aja dijaga di dalam kondisi yang sangat hati-hati. Nah, kita mau menyebutkan itu stabilitas yang dihati-hatikan, itu intinya. Artinya tidak normal stabilitas itu, karena bukan aktivitas pasar yang bekerja untuk menormalkan saham dan harga rupiah, tetapi karena intervensi kebijakan. Itu soal yang kita paham, karena tugas dari Bank Indonesia adalah melakukan pemantauan moneter, melakukan stabilitas kurs, dan itu yang jadi patokan pertama di hari Senin tentang keadaan ekonomi. Tetapi tentu
yang disebut sebagai persepsi itu sudah mendahului rasionalitas. Jadi persepsi bahwa akan ada goncangan berikutnya dan orang mulai menghitung atau para spekulan mulai menghitung seberapa kuat sih cadangan devisa kita, seberapa kuat psikologi dari Bank Indonesia, psikologi ya, bukan niat pasti bagus, tapi seberapa kuat psikologi Bank Indonesia untuk menjamin gejolak moneter kita. Itu semua kalkulasi rasional. Jadi ini bukan soal kasakusuk, tapi ya hal yang ada ilmunya tuh. Jadi sekali lagi kita memantau itu di hari ini dan di Senin maksud saya, lalu berupaya untuk, sorry ini bukan Senin ya, ini Selasa ya. Selasa untuk melihat apa yang akan terjadi sebagai akibat lanjutan dari sebut aja sinopsis yang sudah dibuat oleh pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu tidak akan duel, tidak akan pakai istilah apa, retaliasi, balas dendam terhadap kebijakan Donald Trump. Jadi saya kira masuk akal dan itu mungkin yang diduga orang bahwa ada banyak pertemuan pasti dengan kabinet. Mungkin Pak Prabowo di akhir 2 hari yang lalu lakukan banyak pertemuan untuk memastikan bahwa gejolak itu hanya pasti akan berlangsung, tetapi harus bisa diredam. Saya kira itu pengantarnya. Sehari sebelumnya, hari Senin ya, kemarin itu para wartawan yang bertemu dengan Pak Prabowo pada hari Ahad atau sehari sebelumnya mulai mempublish hasil perbincangan mereka dengan Pak Prabowo. Macam-macam ini karena mereka masing-masing punya pertanyaan sendiri-sendiri. Tapi dari perbincangan itu publik bisa mendapat gambaran apa yang ada dalam pikiran dan apa yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo menyikapi berbagai isu-isu aktual. Mulai dari aksi unjuk rasa Indonesia Gelap, kemudian juga demo penolakan RUU TNI, dan juga abusive atau aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat, terutama aparat kepolisian ketika menangani aksi-aksi unjuk rasa. Dan kemarin banyak waktu dipakai oleh netizen, terutama oleh para pengamat politik, pengamat ekonomi, untuk memperhatikan isi, substansi, esensi dari pertemuan Presiden Prabowo dengan 7 jurnalis itu. Dan kita tahu bahwa Presiden Prabowo tampil dengan percaya diri dan tidak pakai teks, bahkan agak mencengangkan bahwa sesuatu yang sangat strategis, isu-isu strategis yang bisa jadi burning issue yang bisa membakar emosi ekonomi dan politik, bisa dilayani dengan sebut aja dengan cukup santai oleh Presiden Prabowo. Walaupun mereka yang melihat bahasa tubuh Pak Prabowo kadang-kala mungkin udah nggak tahan untuk menjawab serbuan wartawan-wartawan yang agak nakal aja, sebetulnya tajam pertanyaannya. Dan kita lihat bagaimana Presiden itu berupaya untuk memperlihatkan secara sangat sublim bahwa dia memang menghendaki Indonesia tumbuh dalam harapan kemakmuran, dalam harapan keadilan. Karena itu berkali-kali kita lihat kata kuncinya adalah makan siang gratis, danantara, koperasi, hal yang sudah diulas berkali-kali itu. Tetapi ada hal yang harus diberi catatan bahwa diskusinya tajam tetapi tidak mendalam. Dan itu yang bisa kita baca dalam 3 jam itu. Kedalaman pasti tidak mungkin diperoleh di situ karena setiap wartawan mungkin juga setiap jurnalis mencoba menduga kira-kira alam pikiran yang belum dibuka oleh Presiden Prabowo apa itu. Dan ternyata Prabowo tetap ada di dalam semacam kemampuan retorik dengan logika yang kuat tetapi di dalam bahasa tubuh yang diplomatik. Nah, itu pasti kita mengerti itu karena dengan mudah kita duga bahwa official statement dari Presiden Prabowo tentu ada di dalam apa yang tertulis. Ini kan wawancara yang mungkin semacam percakapan untuk menagih hal-hal yang belum diucapkan oleh Presiden atau wartawan merasa sudah diucapkan tapi belum bisa digali, maka terjadi diskurs ini, semacam diskusi yang komprehensif. Dan karena banyak isu dan semua isu itu sebetulnya udah ada di media massa, kita hanya ingin mengkonfirmasi tutur kata, pilihan kalimat, dan tentu gestur dari Presiden itu. Dan itu boleh dikatakan ya oke, disentuh semua hal, tetapi
hal-hal yang fundamental yang seharusnya memperlihatkan semacam ideologi kepemimpinan Presiden Prabowo belum bisa dikenali, kira-kira begitu. Bukan tidak bisa dikenali, tapi belum bisa dikenali. Dan itu ini tahapan bagus karena Presiden membuka kesempatan untuk lakukan semacam coffee morning atau lunch break untuk bicara dengan mereka yang kritis. Dan kita tahu bahwa ide-ide semacam ini justru bagus supaya ada outlet di dalam diskusi publik. Jadi ini tradisi yang bagus. Mungkin bisa dilanjutkan dengan percakapan dengan para budayawan, para mahasiswa, kritisi, intelektual, atau mereka yang memang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah. Kan ini yang kita sebut sebagai wacana demokratis atau yang orang sebut dalam teori deliberatif demokrasi. Jadi dirancang untuk dipercakapkan. Itu hal yang indah dan bermutu. Nah, banyak sekali sebenarnya topik yang ditanyakan oleh wartawan dan seperti pengakuan mereka, katanya mereka ini tidak diminta untuk menyerahkan pertanyaan atau tidak, artinya tidak disensor gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi kalau kita cermati komentar-komentar dari netizen, dari publik, itu justru mereka mempersoalkan mengapa soal Pak Jokowi, soal pengadilan terhadap Pak Jokowi yang jadi tuntutan utama publik tidak ditanyakan dan dibahas. Apalagi tadi malam itu kan kemudian orang mengkait-kaitkan juga dengan pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Oke, setelah soal-soal yang disebut isu-isu harian itu dibicarakan, orang tetap menunggu hal yang lebih fundamental, yaitu bagaimana positioning Presiden Prabowo terhadap Pak Jokowi yang mungkin tidak bisa ditagih secara ideologis, tetapi secara psikologis tentu ini ada di dalam pertanyaan yang tidak bisa terucap oleh para jurnalis, atau mungkin merasa bahwa itu soal yang biarkan netizen yang bertanya. Tapi sekali lagi ini soal yang serius karena masyarakat sipil tetap menduga bahwa Presiden Prabowo masih menyimpan taktik atau strategi atau apapun penamaan itu tentang relasi beliau dengan Presiden Jokowi. Walaupun tetap di dalam pembicaraan para jurnalis, Prabowo konsisten mengatakan bahwa banyak hal yang bagus dari presiden sebelumnya, bahkan dari Bung Karno, Habibie, Pak Harto, Ibu Megawati, segala macam itu. Tetapi karena Presiden Prabowo masih ada di dalam relasi strategis karena baru 6 bulan dengan mantan Presiden Jokowi dalam banyak hal, tentu kita bisa pahami kenapa Presiden Prabowo masih menganggap ini kalimat istilahnya masih menganggap memberi semacam apresiasi pada Presiden Jokowi itu adalah sikap yang sehat atau sikap yang sebut aja sopan secara politik. Jadi sangat mungkin itu tidak mungkin dijelaskan secara detail oleh presiden. Tetapi masyarakat sipil menduga itu bahwa masih ada sesuatu, dan karena itu kita menganggap bahwa bagi Presiden Prabowo lebih baik sebetulnya menyelesaikan lebih dahulu atau kepastian relasi antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati sebelum mengevaluasi hubungan dengan Presiden Jokowi. Tapi sebaliknya tentu pihak Megawati menganggap bereskan dulu soal strategis, yaitu retaknya hubungan PDIP dengan Jokowi, baru bisa bicara tentang hubungan antara Prabowo dan Ibu Mega. Nah ini sebetulnya yang saya kira dalam 1-2 hari ini akan mulai diraba dengan baik oleh Presiden Prabowo, bagaimana proksi antara pemerintahan Prabowo hari ini dengan Ibu Mega dan sebaliknya, bagaimana penerimaan Ibu Mega terhadap fakta-fakta yang sebut aja berseliweran di dalam media sosial, terutama yang masih di-upload. Ini saya pun mau cari kalimat, harus hati-hati, yang diviralkan oleh netizen, yaitu soal Gibran yang tetap dianggap sesuatu yang bakal jadi faktor strategis suksesi 2029. Jadi
jujur netizen tetap menunggu keterangan itu. Mungkin akan ada keterangan berikutnya. Tetapi sekali lagi kita ingin tunggu bagaimana relasi Prabowo dengan Ibu Mega itu yang akan memperlihatkan sifat perpolitikan selanjutnya. Karena itu hal yang sangat fundamental, yaitu komposisi politik hari ini ditentukan secara strategis oleh kedudukan PDIP yang dominan di DPR. Saya kira itu dihitung dengan baik oleh Presiden. Jujur banyak yang gagal memahami apa sesungguhnya yang terjadi dengan Pak Prabowo. Karena di satu sisi kalau kita mengikuti pikiran-pikiran dan narasinya, dia sangat pro pada kesejahteraan rakyat gitu. Dan tapi dalam langkah politiknya terlihat sekali Pak Prabowo itu sangat akomodatif terhadap partai politik yang mengincar rente ekonomi dan kekuasaan, dan juga tentu saja terhadap Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi ini bukan hanya adaptif, tapi banyak orang yang merasa bahwa Pak Prabowo itu masih di bawah kendali dari Pak Jokowi. Pada akhirnya inti dari politik adalah ketepatan mengucapkan prinsip dan kecepatan untuk menghidupkan harapan. Jadi ada prinsip dan ada harapan, itulah politik. Dan itu kita sebut sebagai politik ideologi. Dan saya menganggap bahwa Presiden Prabowo sedang menyusun semacam basis ideologi untuk mengikat semua gagasan dia tuh, dari soal makan siang gratis, soal koperasi, soal danantara, dan terakhir tentu posisi Indonesia di dalam kepentingan ekonomi global. Dan itu yang akan menentukan secara komprehensif apresiasi publik atau deapresiasi terhadap politik Prabowo. Jadi sekali lagi akan ada tuntutan bahwa Presiden Prabowo harus menurunkan paradigmanya menjadi pikiran-pikiran ideologis. Dan saya kira itu bagus supaya partai-partai mulai untuk membedakan antara satu tukar tambah pragmatis dan posisi ideologis. Pragmatisme adalah hal yang biasa dalam politik, tetapi posisi ideologis harus jelas. Dan itu yang harusnya kita tagih dari Presiden Prabowo, supaya ada ketegasan sikap ideologis terhadap isu-isu, terhadap semua hal yang hendak dilakukan sampai dengan 2009, ya, minimal sampai 2009 tuh. Jadi sekali lagi banyak hal yang sebetulnya dijanjikan oleh Presiden Prabowo melalui deregulasi, tapi bukan liberalisasi itu. Dan yang paling penting adalah menerangkan bahwa politik kita itu dikuasai oleh kerakusan partai-partai, dan dari situ mungkin kita mulai mengaktifkan ide deparpolisasi. Tetapi deparpolisasi bukan parpolnya yang dihilangkan, tapi perilaku parpol yang sekedar memanfaatkan posisi-posisi dalam kabinet untuk memanipulasi kebijakan atau bahkan merampok dengan cara sistematis APBN kita kan. Jadi kelihatannya itu tuh, tentu ada banyak isu soal Pertamina, soal judi, macam-macam itu. Tapi sekali lagi ada semacam kepastian yang harus diberikan oleh Presiden Prabowo bahwa akan ada satu sikap yang keras terhadap para perampok utang negara. Akan ada sikap yang keras terhadap faksi-faksi yang masih mengincar atau berupaya untuk memenuhi kepentingan sendiri dan bukan kepentingan bangsa dan negeri yang sedang bertarung di dalam era internasional yang sangat terbuka. Dan potensi Indonesia untuk maju memimpin Asia juga harus dianggap sebagai kesempatan, justru di dalam keadaan krisis ekonomi yang memungkinkan semua orang mencari selamat sendiri-sendiri. Nah itu saya kira yang masih harus mungkin dalam pertemuan berikut dengan para jurnalis atau para budayawan atau intelektual atau para kritisi, ini yang harus dibongkar atau ini yang harus didiskusikan secara mendalam, yaitu posisi ideologis dari Presiden Prabowo di dalam menghadapi pertarungan ekonomi global dan posisi strategis Presiden Prabowo di dalam berupaya untuk jadi pemimpin Asia. Kan kalau sudah jadi pemimpin Indonesia, tentu itu kita masuk lagi dalam self interest, benar itu national interest. Tetapi mesti ada juga semacam sinyal bahwa Indonesia bisa memimpin Asia itu. Indonesia bisa menjadi contoh tentang kemajemukan. Indonesia bisa menjadi contoh tentang circular economy, tentang green economy. Ya semua itu saya kira mungkin agenda berikutnya.
kalau Presiden menganggap bahwa pertemuan dengan jurnalis itu bisa diperluas menjadi pertemuan dengan pemimpin mahasiswa, OKP, tapi dengan pengkondisian yang matang, bahwa yang akan didiskusikan adalah soal-soal yang sifatnya ideologi, soal-soal yang sifatnya akademis. Dari keketatan berpikir metodologis itu pasti berbeda dengan kenakalan bertanya secara jurnalis, kan itu soal. Jadi bagus kalau Presiden Prabowo memulai tradisi untuk membuka percakapan strategis dengan basis argumentasi akademis, dan itu yang memungkinkan beliau paham apa yang dirasakan rakyat dan tahu apa keinginan rakyat. Jadi itu saya kira ya kajian kita di FNN hari-hari ini. Salam akal sehat. Oke, salam akal sehat.